Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisali dan rekan Saya Gadis Durjana dan kami akan memaparkan sejarah tentang sistem tanam paksa. B. Sistem tanam paksa. Pemerintahan Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch menyatakan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan sistem dan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi di negara Belanda. Di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanam yang dapat berlaku dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negara penjajahan, maka sistem penanaman harus dikembangkan dengan memanfaatkan kebiasaan kaum pribumi atau petani, yaitu dengan kerja rodi. Oleh karena itu, penanaman yang dilakukan oleh para petani itu bersifat wajib. Kita orang Indonesia menyebut sistem itu dengan nama sistem tanam paksa. Van den Bosch menggunakan prinsip bahwa daerah penjajahan itu berfungsi sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk. Diibaratkan oleh Baut, Jawa adalah gabus tempat Naderland mengapung. Jadi dengan kata lain, Jawa harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan negeri penjajahan. Dapat dikatakan Jawa dimanfaatkan sebagai sapi perahan. Konsep Bosch itu yang kemudian dikenal dengan konstruksional tanam paksa. Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan Van den Bosch membuat suatu perkiraan bahwa dengan tanam paksa, hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih dari F15 sampai F20 juta setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa cara paksaan seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang terbaik untuk memperoleh tanaman ekspor untuk pasaran Eropa. Dengan membuat dan memperdagangkan hasil tanaman sebanyak-banyaknya ke Eropa, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. 1. Ketentuan tanam paksa. Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830, Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa, Van den Bosch segera mencanangkan sistem dan program tanam paksa. Secara umum, tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Secara rinci beberapa ketentuan tanam paksa itu termuat pada lembaran negara atau standar tahun 1834-022. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut. A. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. B. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. C. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam. D. Tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. E. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanam naksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. F. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggungan pemerintah. G. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah melakukan paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. Dan H. Penduduk bukan petani menunjukkan bekerja di kebun atau pabrik milik pemerintah selama 65 hari tahun. Menurut apa yang tertulis di dalam ketentuan tersedia, tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan prinsip rakyat boleh mengajukan keberatan apabila dapat melaksanakan sesuai ketentuan. Ini artinya ketentuan tanam paksa itu masih memperhatikan martabat sebatas sejarah nilai-nilai kemanusiaan. 2. Tanam paksa. Menurut Van den Bosch, sistem paksa harus menggunakan organisasi dan kekuasaan tradisional yang ada. Dalam ini para pejabat bumi putra, kaum pria dan kepala desa memiliki penting. Mereka ini sangat diharapkan dapat menggerakkan kaum tani wajib menanam tanaman yang dasarnya. Kekuasaan harus diperkokoh dengan cara diberi hak pemilikan atas tanah dan hak istimewa lain.
Para penguasa pribumi akhirnya lebih menjadi alat kolonial. Dengan demikian, masyarakat umum sudah kehilangan pemimpinan yang menjadi tempat berlindung di negerinya sendiri. Berkaitan dengan pengarahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong, maupun gugur gunung merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, peran para penguasa pribumi, priai, dan juga kepada desa sangat sentral. Kemudian kepala desa di samping sebagai penggerak, para petani juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena posisi yang begitu penting itu, maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja. Para penguasa pribumi dan juga kepala desa ini dalam menjalankan tugasnya juga mendapatkan bonus atau cultur procenten dari pemerintah kolonial. Besaran bonus itu tergantung dari besar kecilnya hasil soto kepada pemerintah kolonial, dan besar setor petani kepada pemerintah kolonial yang di wilayahnya. Pejabat bumi di tempat itu juga menerima bonus semakin besar pula. Hal inilah yang mendorong terjadinya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan tanam paksa. Para penguasa pribumi demi mengejar cultur procenten yang besar, kemudian memaksa para petani di wilayah untuk menanam tanaman yang diwajibkan dalam sistem tanam paksa sebanyak-banyaknya dapat menyetorkan hasil yang besar kepada pihak kolonial. Sistem cultur procenten inilah kemudian mendorong terjadinya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan tanam paksa. Beberapa penyelewengan itu antara dapat dicontohkan sebagai berikut. A. Menurut ketentuan tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk kepentingan tanam paksa tidak melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki petani. Tetapi kenyataan lebih dari 1/5, 1/3, ada yang setengah, dan daerah-daerah tertentu ada yang lebih dari setengah tanah yang dimiliki petani. Hal ini dimaksud agar setoran hasil tanamannya juga bertambah besar dan bonus juga semakin banyak. Menurut ketentuan waktu yang diperlukan untuk tanam paksa tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Kenyataannya dalam pelaksanaannya waktu yang digunakan untuk menanam tanaman bagi tanah dapat melebihi waktu penanaman padi. Semua ini jelas terkait agar hasil tanaman untuk tanam paksa itu lebih banyak. Sekian video dari pembahasan pelajaran sejarah dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.